Jadi si elit global ini tuh sadar kalau mereka itu nggak butuh masyarakat cerdas, tapi mereka butuh mesin ekonomi. Oh gitu. Kayak buruh. Si para elit global ini tuh takut kalau misalkan orang itu nanyain tentang perpajakan, inflasi, monopoli perbankan. Kenapa ya dari SD, SMP, SMA pelajaran itu banyaknya ngapal aja terus itu? Nah, itu memang penyebab kehancuran pendidikan di Indonesia. Di dunia. Ada teorinya dari buku Dumbing Us Down, The Hidden Curriculum of... Alah, panjang, nanti aja lah ditulis. Pokoknya buku ini tuh dari John Tyler Gatto. Gitu. Jadi ada teorinya kenapa si pendidikan di dunia, terutama di Indonesia gitu ya, yang kita alamin langsung, itu tuh isinya ngafal semua gitu. Dari SD sampai SMA. Kadang kuliah ada juga yang ngafal. Oh itu tuh ini ada yang meneliti sebenarnya kenapa gitu? Ada yang meneliti, ada yang nulis jadi buku gitu. Awal mulanya kayak gini tuh. Jadi awal mulanya ini tuh terjadi saat revolusi industri sekitar abad 19 sampai ke 20 kalau nggak salah. Jadi si elit global ini tuh sadar kalau mereka itu nggak butuh masyarakat cerdas, tapi mereka butuh mesin ekonomi. Oh gitu. Kayak buruh, tentara, atau zaman sekarang mah budak korporat lah. Oh emang sengaja diciptain gitu? Emang sengaja diciptain. Jadi kalau ada yang ngomong budak korporat, nah dari sini nih asalnya. Si budak korporat tuh gitu. Jadi dimulai dari revolusi industri. Soalnya kalau masyarakat itu cerdas, mereka bakal banyak nanya. Coba kayak di sekolah, kalau kita banyak nanya, dicap apa? Bandel. Udah ikutin aja gitu. Nah itu tuh karena sistemnya yang dibikin kayak gitu. Oh sengaja dibikin gitu? Iya sengaja. Kalau kita misalnya banyak nanya, kritis, kayak Gen Alpha sekarang katanya kan gitu ya. Kritis gitu, banyak nanya. Nah dulu tuh itu tuh dicap bandel gitu, karena memang sistem sekolahnya yang dibikin kayak gitu. Jangan banyak nanya lah, udah gitu, ikutin aja. Nah, makanya bapak-bapak sekarang kalau ditanya sama anaknya yang kritis itu, kalau bertanya budak tuh gitu. Ya itu tuh karena udah turun-temurun dari zaman dulu, dari abad 19 turun-temurun. Akhirnya ke anaknya tuh nanti kayak gitu juga tuh. Berarti di kita masih nyantol dikit lah ya? Banyak lah. Ndasmu gitu. Sorry. Kan? Gitu, soalnya kalau misalkan dia jadi kritis, si para elit global ini tuh takut kalau misalkan orang itu nanyain tentang perpajakan, inflasi, monopoli perbankan. Nah itu tuh bakal ngancem si bisnis, gurita bisnis mereka lah gitu. Mempertanyakan kebijakan gitu. Iya, mempertanyakan kebijakan. Gitu nanti gitu. Nah itu tuh pelajaran gitu, kalau kita kritis terus dijawab nah gitu tuh memang udah turun-temurun dari abad 19 gitu. Jangan banyak nanya gitu. Kayaknya dijawab ini tuh dimulai dari aliansi para elit global kayak keluarganya si Rockefeller, Rothschild, kayak gitu-gitulah. Jadi mereka di Amerika tuh pengen bikin ulang struktur pendidikan global. Jadi pendidikan seluruh dunia tuh bukan di Amerika doang yang mereka mau riset gitu ya. Sesuai dengan keinginan mereka gitu. Nah mereka itu ngadopsi dari Prusia model. Prusia model ini tuh kayak diterapin di tentara lah dulu tuh. Oh gitu. Jadi si model Prusia ini tuh awalnya diciptain di abad ke-18, jadi sebelum si revolusi industri, untuk menghasilkan prajurit militer yang patuh, buta terhadap otoritas. Oh berarti sebenarnya ini tuh awalnya emang dibikin untuk membentuk prajurit gitu ya? Prajurit kan patuh tuh, gitu sama atasan, sama komandonya tuh gitu. Udah mereka kan nggak akan banyak nanya. Kalau misalkan suruh hormat gitu, suruh berangkat siap dan gitu kan, siap dan. Nah makanya di sekolah kita juga siap bu, gitu.
maju ke depan, siap Bu, gitu. Oh, Nah gitu. itu tuh memang diambil dari si Prusia model ini tuh untuk menghasilkan prajurit militer yang patuh gitu. Nah itu diadopsi lah sama si Rockefeller ini untuk jadi model pendidikan di seluruh dunia yang patuh. Terus lu sadar nggak kalau misalkan di sekolah-sekolah kita itu dari dulu seragam sama, Oh ya, harus seragam harus gitu. seragam militer. Seragam. Tapi kan seragam buat setara. Nah penyetaraan itu juga sama. Mm-mm. Di militer itu kan jadi pola pikirnya setara, samaratakan gitu. Itu salah satu biar pola pikirnya juga akhirnya sama. Gitu. Makanya dikasih seragam. Terus ada ini ya, baris berbaris gitu. Baris berbaris gitu kan. Oh itu tuh dari situ Dari ternyata. situ. Terus kalau zaman kita dulu belum ada bel masuk pakai lonceng. Iya dulu Ya kan? kan pakai teng gitu. Ya. Kompas. Nah, tuh jadi kayak tentara zaman dulu gitu kan. Nah, terus kayak sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7 kan? Dulu jam 7. Jam 7. Sekarang Jam 9. males anak sekarang berarti. Dulu masuk jam 7. Gawe masuk jam berapa? Jam 8, jam 7, jam 9. Jam 9 lah. Nah, kita disiapin untuk itu. Pulang kerja jam berapa? Jam 5. Jam 5. Nah, kita pulang sekolah berapa? Ada yang jam 12, jam 1 gitu. Jadi kita tuh makin SMA itu kan kadang ada yang makin sore gitu itu kan ya. pulangnya. Nah, itu tuh sistem-sistem yang memang disiapin tuh buat jadi pekerja. Jadi kita itu dididik dari SD, SMP, SMA udah terbiasa bangun pagi, pulang sore. Jadi kita tuh kerja apa dikerjain tuh ya dikerjain sebenarnya mah sama si sistemnya Rockefeller ini. Gitu. Oh gitu. Nah terus kalau lu lihat ya, zaman kita sekolah yang juara 1 pasti yang jago ngafal. Oh iya, Rata-rata kan. Biasanya yang hafalannya bagus. Hafalannya gitu. bagus. Bahkan dulu kan ada yang disebutnya sistem kebut semalam tuh SKS. Jadi kita ngapalin malam-malam, besoknya ujian. Nah, yang di ujian tuh yang udah kita hafalin gitu keluar gitu kan. Nggak ada yang disuruh. Kalau di luar negeri kan zaman sekarang tuh sekolah udah kayak mulai literasi tuh, mulai bercerita apa yang dilihat diceritain ulang gitu. Tapi kan kalau di Indonesia mah enggak tuh. Kalau setahu gue ya sampai sekarang Masih banyak yang nerapin sistem ngafal. Ngafalin, masih banyak yang pakai sistemnya ngafalin gitu kan. Bahkan matematika pun kan kebanyakan di kita ngafalin rumus, kasih soal, mecahinnya dari rumus yang kita hafalin. Bahkan caranya juga kan udah di-spill tuh sama si gurunya. Tinggal kita hafalin gitu. Jadi nggak ada pola untuk berpikir kritis, berpikir nge-breakdown masalah tuh nggak ada gitu, nggak diciptain. Waktu itu pernah lihat di sosial media itu ada guru yang nyalahin runutan cara pengerjaan gitu, walaupun hasilnya benar gitu. Nah terus si Jerome tuh sampai komen gitu. Ini tuh sebenarnya sama aja gitu kalau secara logika gitu loh kita berpikir. Sebenarnya ini beda cara, cuman hasilnya sama aja gitu. Untuk cara pengerjaan pun juga sama gitu. Tapi sama gurunya disalahin gitu. Karena prosesnya yang berbeda, caranya yang beda. Padahal hasilnya sama. Nah itu karena sistemnya ini yang memang udah dirusak sama si Rockefeller ini gitu. Jadi ya udah ngafalin aja lah gitu. Soalnya kalau kita sampai bisa berpikir kritis, ya mereka yang takut gitu. Makanya kalau dilihat-lihat di sosmed tuh, anak-anak kecil tuh kalau belajar yang nggak inget-inget, bukunya ditaruh terus diginin. Ditaruh ke kepala biar nyerap. Terus kalau dulu ada nih, katanya si bukunya ditaruh roti, terus ditumpuk gitu, terus dimakan. Ada yang dibakar, dimasukin ke ini air minum. Aji. Diminum biar masuk semuanya. Cheat, pakai cheat. Nah makanya itu juga yang nyebabin kayak di zaman kita nge-cheat itu kan nyontek. Ya karena kan kita pasti nyari cara tercepat lah. Ya kan disuruhnya ngafalin. Nggak hafal-hafal karena memorinya terbatas. Ya udah pakai nge-cheat. Akhirnya nge-cheatnya ke bawah sampai jadi pegawai. Pegawainya lobang nge-cheat.
Terus yang agak mirisnya lagi tuh si pelajaran itu dipisah-pisah. Jadi kita tuh nggak bisa ngelihat secara utuh gitu. Apa sih yang mau dipelajarin tuh gitu. Kayak matematika dipisah tuh sama sejarah. Kayak sains dipisah tuh sama bahasa. Oh. Padahal IPS. IPA, IPS, bahasa, terus kimia. Oh, maksudnya tuh kan sebenarnya semua pelajaran tuh ada kesinambungan gitu ya. Ya, Jadi misalnya kayak matematika ada soal cerita itu kan sama kayak bahasa misalnya. Jadi dipisahin gitu pisahin ya. Jadi gitu. berpikir logikanya mungkin dipisahin gitu Jadi ya, jadi ilmunya tuh parsial gitu. Jadi kita juga berpikirnya jadi parsial gitu, nggak pernah berpikir utuh ngelihat si globalnya tuh kayak gimana sih gitu. Soalnya mereka takut kalau misalkan kita tahu secara utuh keilmuannya, nanti kan sebetulnya mah ujung-ujungnya kita kerja ke finance gitu kan, pasti ada berhubungan ke finansial, mau pribadi mau perusahaan gitu kan. Terus kita bisa tahu keadaan dunia tuh kayak gimana, perbankan tuh kayak gimana. Oh iya. Nah itu jangan sampai tahu gitu. Udahlah kamu mah jadi budak korporat aja. Kerjain iya lah gitu. Jangan banyak tanya lah. Coba kita tanya pisan. Si bukti paling nyata dari campur tangan elit di perbankan, karena kan si Rockefeller ini orang-orang di dunia keuangan kan, perbankan dunia gitu kan. Nah ini adalah menghilangkan literasi finansial dari sekolah. Lu pernah nggak belajar tentang finansial, literasi finansial, atau finansial dasar gitu? Enggak. Akuntansi we ngitung duit batur gitu kan, duit orang lain yang dihitung, tapi duit sendiri ya apa yang mau dihitung? Orang kata yang kemarin pidato juga kan dari atas cuma netes sedikit sedikit gitu. Jadi dihilangin tuh si literasi finansial dari kurikulum sekolah tuh. Soalnya sekolah kita itu cuma ngajarin hal-hal yang memang tidak berhubungan dengan nantinya tuh kehidupan. Makanya ada yang bilang percuma lah sekolah, nggak akan kepake gitu. Ini kali ya dasar pemikiran pengelolaan keuangan. Nah iya, yang simpel-simpel lah, kayak gitu. pencatatan keuangan, terus kita ngerencanain keuangan tuh kayak gimana gitu, 3 tahun buat diri sendiri dulu buat gitu diri ya. sendiri aja dulu gitu. Nah itu tuh dihilangkan gitu, masalah-masalah kayak gitu. Soalnya mereka takut kita tahu cara kerja kayak suku bunga gitu, inflasi, terus bagaimana cara berinvestasi yang benar tuh gitu. Makanya kan yang jago investasi ngomong sekolah mas scam. Ada benernya juga tuh. Benar juga sih ya. Bisa buat jadi judul kalau sekolah itu scam gitu kan. Nah ini gitu, dasar-dasar kenapa muncul si YouTuber itu ngomong sekolah scam ya. Kalau dilihat turunutan dari buku ini, jadi oh iya ya gitu, agak kebuka gitu kan. Iya, sama ini kali ya. Sekarang kan kita kalau kayak ngurus pajak itu ruwet gitu ya. Mungkin karena kita nggak punya ilmu dasar untuk itu kali ya. Makanya mengurus perpajakan itu jadi ruwet. Iya itu, terus perpajakan dibikin ruwet. Akhirnya kita juga kan nggak tahu ngitung duitnya kayak gimana. Terus kalau kita misalkan nih, kita tahu tadi finansial literasi, terus berinvestasi, terus kita terus cari tahu. Nah, mereka itu takut kalau kita tidak bergantung dengan si perbankan mereka tuh gitu. Jadi mereka tuh ingin bikin ya udah masyarakat tuh jangan tahu finansial yang sebenarnya tuh kayak gimana. Jadi ujung-ujungnya ya ngaruh ke urusan duit. Iya, ujung-ujungnya duit juga sih semuanya. UUD. Kalau kita menguasain literasi finansial, sekolah ngajarin sejak dini tentang literasi si finansial ini gitu kan, yang sebenar-benernya sistem uang perbankan modern yang bikin memperbudak masyarakat zaman sekarang runtuh udah. Apalagi zaman sekarang kan kita tuh sangat bergantung dengan utang. Pinjol lah, negara aja bergantungnya sama. Iya, bener. Sama utang, pay letter lah, galbay lah gitu. Nah itu mungkin ya salah satu contoh kasusnya. Jadi kenapa kita itu banyak yang terjerat sama pinjol gitu. Karena kita tuh nggak dikasih tahu cara mengelola apa yang kita punya. Nah itu kali ya. Jadi kan ujung-ujungnya si masyarakat tuh ya bergantung sama pinjaman pinjaman instansi gitu ya. Gitu.
Dan kalau kayak gitu kan mereka juga akan bekerja lebih giat lagi gitu untuk mencapai apa yang mau. mencapai apa yang dimau. Ditambah Jadi- lagi sekarang flexing liburan. Kita dijadikan sapi perah. Kita tuh sapi perah. Makanya scam pendidikan tuh. Udah ditipu. Dibobodo. Udah mas sekolah ngeluarin duit. Tapi kan di sekolah juga kita bisa dapet relasi kan dari sekolah itu. Iya. Buktinya siapa tim sukses yang 9 juta tadi? Oh, yang jadi ini Oh jadi komisaris Pertamina. Pertamina Retail. Komisaris Pertamina itu dia dengan punya koneksi dan punya beberapa jumlah uang yang sedikit, dia bisa jadi komisaris. Padahal awalnya dia cuma jadi tim ses. Nah itu, Ordal. iya itu miris gimana ya? Soalnya kan sebenarnya orang yang punya ilmu jadi nggak kepake. Buat Iya. apa belajar Kalau kata gila-gilaan? anak abah mah meritokrasinya nggak ada gitu kan. Gitu. Jadi terus si apa namanya tuh yang gongnya lagi tuh para elit ini tuh ya Rockefeller CS ini tuh sampai menyalurkan dana jutaan dolar untuk nulis ulang sejarah. Terus Anjir. dia juga yang nentuin apa yang boleh dan nggak boleh diajarin di sekolah. Anjing segitunya berarti. Segitunya banget gitu. Jadi apa yang kita Iya. pelajarin selama ini tuh ya patut dipertanyakan itu kejadian sebetulnya atau Apakah itu sejarah yang sebenarnya? apakah itu sejarah yang sebenarnya? Apakah itu ilmu yang sebenarnya? Itu harus gitu. dipertanyakan ulang. Nah, mereka tuh nggak mau orang-orang yang mempertanyakan ulang gitu. Makanya dihajarlah dengan keadaan ekonomi gitu, biar orang tuh mikir, mending buat Karyawan. hidup sendiri aja gitu. Mikirin orang lain, mikirin kayak gini, ya ngapain gitu kan? Mending buat pribadi aja, bayar utang gitu. Itu mereka nyebarinnya gimana ya? Ya itu mereka punya yayasan filantropi gitu. Oh, Jadi mereka gitu. punya yayasan yang didanai sama oligarki elit global ini. Nah mereka sebarin lah gitu kan ke seluruh dunia gitu. Ya dengan uang mereka jutaan dolar atau uang mereka yang nggak terbatas, mereka kan bisa mempengaruhi, apalagi Indonesia negara ketiga gitu kan. Yang notabene tuh banyak berhutang ke mereka juga gitu Iya. negaranya. Terus tinggal dibilang ini kita mau invest, Nah, bikin perusahaan di sini. nah, gitu Merai. caranya. Mungkin investasi untuk ke MBG juga bisa. Iya. Caranya itu kan. Set gitu. Jalan masuknya lewat situ Oh, bisa gitu. jadi gitu kan. Bergantung dengan MBG, susah berpikir, mikirin Betul. Nah, itu bisa jadi tuh perbudakan. Yang di bunga-bunga bagian perut aja. Iya, Yang di gitu. sini dibiarkan menciut. Gitu. Nah, itu salah satu program mereka, soalnya mereka punya quotes. Saya tidak menginginkan bangsa yang terdiri dari para pemikir. Saya menginginkan bangsa yang terdiri dari para pekerja. Oh, anjir, oh gitu. Itu quotesnya. Bisa tuh ditempel tuh. Iya. Ntar bikin Kalau punya perusahaan. Jadi di lobi itu yang dipampang. Jadi pas orang mau ngelamar tuh, wah jangan banyak mikir ini. bisa kerja we di sini. Nah, coba dari tagline presiden yang sebelumnya apa coba? Apa gitu emang? Kerja. Oh iya bener. kerja. Ini apa kata si Rockefeller kan? Saya menginginkan bangsa yang terdiri dari para pekerja. Kita memang dibuat sistem pendidikannya itu untuk jadi pekerja. Jadi kalau sekarang lu bilang kita budak korporat ya. Ya emang itu dibentuknya gitu. Iya, emang sekolah lu dibentuknya kayak gitu. Dan jangan, ya budak korporat itu bahasa halusnya daripada buruh. Lu sama aja buruh kok. Jangan so iya bilang budak korporat. Sama loh gitu. Ya intinya sama aja lah, dibuat untuk jadi buruh gitu. Si sistem pendidikan kita tuh dari TK mungkin ya, TK, SD, SMP, SMA sampai mungkin kuliah baru kita agak-agak kritis gitu kan, udah bebas.
Nah, cuman dari SD sampai SMA tuh ya memang dibikin pola pikir kita untuk jadi pekerja. Bahkan setelah SMA yang pertama ditanyain, lu mau gawe di mana? Oh iya. Budiono Siregar, cita-cita saya kapal laut. Oh makanya ya, sebenarnya yang paling kelihatan tuh waktu di zaman kita itu begitu masuk kuliah itu pemikiran kritis itu agak kurang ya. Iya. Maksudnya diskusi dengan dosen itu kayak yang siapa yang mau mengungkapkan pendapat gitu misalnya. Terus pada ya kurang interaksinya jadi kurang gitu. Nggak kayak debat di TV One kan? Diam, diam. Ganti-gantian. Tapi nggak tahu ya kalau anak sekarang gimana tuh. Seru sih kalau anak sekarang kuliahannya. Nah, nggak tahu ya. Kayaknya lihat di debat-debat mah seru sih, mulai kritis lah. Oh iya mungkin ya Gitu. udah sistem ini mungkin udah mulai diganti kali ya. Jadi kita tuh memang udah disetting, balik lagi kita memang udah disetting untuk jadi budak korporat gitu selama berapa 12 tahun. Dari SD sampai SMA tuh kita memang udah disetting jadi untuk jadi budak korporat. Masuk jam 7 atau jam 9, pulang jam 5, ditagih pajak. Setelah kerja itu kan, masuk jam 9, pulang jam 5, ditagih pajak, bayar hutang, mati. Esensi hidup kita tuh cuman segitu ternyata. Sekolah panjang-panjang tuh cuman untuk kerja, bayar utang, bayar pajak, mati. Die. Udah. Tanpa kita bisa mempertanyakan kenapa sih kita tuh kayak gini gitu kan. Siapa sih yang bikin ini tuh di pucuk ujungnya tuh siapa. Udah nggak bisa, nggak ada waktu. Udah pusing mikirin pajak yang terus naik gitu kan. Cicilan, liburan, kalau ada, kalau enggak ya udah mati. Yang paling ini sekarang orang ketergantungan sama uang banget sih. Iya. Ya, semua butuh uang. Iya. Tapi uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Tapi uang bukan segalanya.